Keperwiraan Rasulullah SAW dalam Perang Uhud. Perang Uhud ini disebabkan oleh kekalahan pada Perang Badar, sehingga orang-orang kafir Quraisy mempersiapkan 3.000 orang tentara untuk menghancurkan umat Islam. Nah, kematian Abu Jahal dan Utbah meninggalkan bekas yang memilukan dan dendam yang membara. Perang kali ini di bawah komando Abu Sofyan untuk kaum kafir Quraisy. Sedangkan di pihak umat Islam itu mempersiapkan 1.000 orang tentara. Tapi di tengah perjalanan 300 orang munafik Yahudi membelot di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay. Dengan demikian pasukan Nabi tinggal 700 orang tentara. Nah, perang Uhud ini terjadi pada pertengahan bulan Sya'ban tahun ketiga Hijriah. Dinamakan perang Uhud karena terjadi di Bukit Uhud. Tapi pada akhirnya di perang Uhud ini kaum muslim mengalami kekalahan karena pada waktu itu pasukan panah tidak taat kepada Rasulullah SAW. Pasukan panah itu malah turun ke bawah karena tergiur oleh harta rampasan. Mereka tidak mendengar perintah Rasulullah untuk tetap atau untuk diam di tempat mereka gitu. Karena mereka tergiur oleh harta rampasan sehingga mereka turun ke bawah dan akhirnya orang-orang kafir berhasil mengepung mereka sehingga terjadilah kekalahan yang cukup parah di kaum muslimin. Rasulullah mengalami luka-luka yang cukup parah. Juga paman Rasulullah SAW yang begitu dicintai oleh Rasul harus gugur di medan perang. Siapakah itu? Dia adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi apa sih hikmahnya dari peristiwa perang Uhud ini untuk kita? Nah, intinya kita harus mendengarkan atau kita harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya agar tidak celaka. Nah, contohnya dalam perang Uhud ini, seandainya mereka tidak tergiur oleh harta rampasan, seandainya mereka mendengarkan apa kata Rasulullah, taat kepada Rasulullah, mungkin mereka tidak akan sampai dikepung oleh orang-orang kafir. Mungkin pada perang Uhud orang muslim akan mengalami kemenangan. Nah, itulah akibat tidak disiplin dalam penjagaan daerah pertahanan sehingga dapat direbut oleh pihak musuh. Musuh mengetahui peluang untuk memukul mundur lawan dari daerah pertahanan. Mereka berhasil mengalahkan pasukan muslim dari daerah pertahanan. Kaum kafir Quraisy berhasil mengalahkan pasukan muslim dengan memakan korban yang sangat banyak. Selanjutnya adalah keperwiraan Rasulullah SAW dalam Perang Khandaq. Perang Khandaq ini terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Nah, bersatulah Laskar Ahzab atau persekutuan golongan yang terdiri dari kaum Quraisy, Ghatfan, Bani Salim, Bani Asad, Bani Murrah, Bani Asya, dan orang-orang Yahudi Bani Nadir. Peristiwa ini terjadi pertama kali dalam sejarah Arabia yang menyaksikan pasukan yang jumlahnya lebih dari 10.000 orang tentara menyerbu kota Madinah. Disebut Perang Ahzab itu karena terdiri dari beberapa golongan Arab di bawah komando Abu Sofyan. Sedangkan di pihak Muslim itu hanya menyiapkan 3.000 tentara untuk menghadapi musuh. Tapi atas saran dari seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi, Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk membuat sistem pertahanan dengan menggunakan parit besar mengitari perbatasan kota Madinah, sehingga orang-orang kafir itu tidak bisa memasuki kota Madinah. Nah, ketika kaum muslimin sedang dalam keadaan kritis karena kekurangan bahan makanan, maka Allah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin dengan cara menurunkan hujan yang begitu lebat di perkemahan orang-orang kafir, sehingga orang-orang kafir kemahnya porak-poranda dan perbekalannya juga porak-poranda, sehingga mereka itu pergi dari tempat peperangan. Nah, oleh karena itu pada akhirnya perang Khandaq ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Hikmah dari perang Khandaq ini adalah setelah mendapatkan kemenangan itu, pasukan muslim semakin bertambah kuat dan bertambah besar dalam kekuatannya.
pertahanan dan persatuan. Pasukan kafir sudah tidak berani lagi melakukan perlawanan terbuka terhadap kaum muslim. Yang terakhir adalah perjanjian Hudaibiyah. Di slide kalian mungkin akan melihat ibu tidak menuliskannya begitu panjang ya. Tidak begitu lengkap ibu tulis, tapi ibu akan ceritakan. Nah, awal mulanya terjadi perjanjian Hudaibiyah ini. Pada tahun ke-6 Hijriah atau 628 Masehi, pada bulan Zulqaidah, berangkatlah Nabi Muhammad SAW dan umat Islam menuju Mekah untuk menunaikan haji. Pada bulan Zulqaidah ini dilarang untuk melakukan peperangan. Para pemuka Quraisy mengetahui kedatangan Nabi SAW dan umat Islam. Mereka bereaksi menolak kedatangan umat Islam untuk berhaji. Ketika itu umat Islam sampai di suatu tempat sekitar 6 mil dari kota Mekah, yaitu Hudaibiyah, untuk berhenti. Nabi Muhammad SAW mengutus Utsman bin Affan untuk menyampaikan maksud kedatangannya. Selama menunggu hasil, beredar isu bahwa Utsman bin Affan dibunuh kafir Quraisy. Isu itu menjadikan umat Islam menyatakan ikrar atau sumpah untuk membela dan berjuang demi kejayaan Islam hingga tetes darah penghabisan. Sumpah itu dikenal dengan Bai'atur Ridwan. Padahal itu hanya isu dan ternyata sahabat Utsman masih hidup. Akhirnya, para tokoh Quraisy merasa cemas dengan kesungguhan hati umat Islam untuk memasuki kota Mekah tahun itu juga. Akhirnya, disetujui perjanjian Hudaibiyah. Nah, isi perjanjian itu antara lain: pertama, mereka sepakat untuk mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. Jadi selama 10 tahun itu dilarang untuk berperang. Yang kedua, setiap orang diberi kebebasan bergabung dengan Muhammad atau menjalin perjanjian dengannya. Sebaliknya, setiap orang juga diberi kebebasan dan bergabung dengan kelompok Quraisy atau menjalin perjanjian dengannya. Yang ketiga, siapa yang pergi bergabung dengan Muhammad tanpa alasan yang dapat dibenarkan, ia harus dicegah dan dikembalikan kepada walinya. Tetapi jika pengikut Muhammad hendak bergabung dengan kelompok Quraisy, maka ia harap dibenarkan. Jadi pada tahun ini Rasulullah dan para pengikutnya tidak jadi untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi ibadah hajinya diundur tahun depan dengan syarat tidak boleh lebih dari 3 hari dan tanpa membawa senjata. Akan tetapi karena dengan kearifan Nabi Muhammad SAW dan kebesaran Islam telah menarik simpati orang-orang Quraisy, sehingga setelah perjanjian itu banyak tokoh-tokoh Quraisy yang masuk Islam seperti Khalid bin Walid dan Amr bin As. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah ya pembahasan kita di pelajaran 1 ini. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, kalian boleh kok baca buku SKI-nya. Di sana pasti jauh lebih lengkap dari apa yang Ibu jelaskan di slide ini. Nah, terima kasih ya atas perhatian kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.